Selamat siang adik-adik. Perkenalkan nama kakak Kak Rara, kakak dari kampus mengajar. Hari ini kita akan melakukan pembahasan asesmen matematika yang sudah adik-adik kerjakan. Tapi yang dibahas hanya beberapa soal saja. Nah, di sini langsung kakak mulai ya. Sebentar. Nah, di sini ada asesmen pendahuluan matematika kelas 8 ya. Nah, untuk yang pertama ada perhatikan garis bilangan berikut. Ini ada garis bilangan. Ada garis bilangan di sini. Diperhatikan. Soalnya adalah gambarkan operasi bilangan bulat 9 dikurang 12 ditambah 2 dikali minus 3 pada garis bilangan di atas. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, tentukan huruf awal dan huruf akhir dari operasi bilangan bulat tersebut. Dan yang ketiga, tentukan hasil operasi bilangan-bilangan tersebut. Nah, di sini ada garis bilangan tadi ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah menghitung operasi yang telah diberikan. Di sini, nah, berarti yang pertama dihitung adalah kalau misalnya ada pertambahan, pengurangan, dan perkalian, maka yang pertama dikerjakan adalah perkalian ya. Yang pertama dikerjakan adalah perkalian. Jadi, di sini 9 dikurang 12 tetap ditambah 2 dikali min 3. 2 dikali min 3 min 6. Kenapa? Karena ini plus. Kalau misalnya plus ketemu dengan minus, hasilnya minus. Terus 2 dikali 3, 6. Berarti hasilnya minus 6. 9 dikurang 12 ditambah min 6. Kemudian hasilnya 9 dikurang 12 min 3. Kemudian ditambah minus 6. Kenapa 9 dikurang 12 itu min 3? Anggap saja begini. Adik-adik punya uang 9.000. Kemudian adik-adik beli cimol, tapi beli cimolnya 12.000. Nah, berarti kan uang adik-adik kurang. Berarti adik-adik utang 3.000 sama abang-abang cimolnya. Nah, kemudian tambah terus temannya adik-adik beli lagi cimolnya 6.000. Padahal uangnya tadi udah habis. Nah, jadi udah adik-adik utang 3.000 sama abang cimol, terus adik-adik utang lagi 6.000 sama abang cimol, berarti utangnya tambah banyak. Berarti utangnya jadi 9.000. Berarti jawabannya min 9. Kemudian untuk di sini ada huruf pertamanya. Huruf pertamanya kan berarti tadi kita mulai dari di sini ada 9 nih. Adik-adik punya uang 9.000. 9 ada di sini ya. Di sini huruf pertamanya berarti S. Kemudian adik-adik lanjut tadi kan utangnya 12.000. 12.000 berarti ke kiri 12. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sementara masih di sini, huruf G. Kemudian tambah lagi nih, minus 6. Berarti ke kiri lagi dia lompatnya 6 kali. Jadi, biar gampang kita ganti warnanya ya. Nah, dari sini tadi, dari sini ke sini, berarti 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhentinya di sini. Di huruf A. Berapa hasilnya? Min 9. Sama kan? Sama yang di sini. Jadi huruf awalnya adalah S dan huruf akhirnya adalah A.
Oke. Kemudian soal berikutnya ada diketahui P sama dengan 3A tambah min 2B ditambah 15 dan Q sama dengan 3B ditambah 5A dikurang 4. Bentuk sederhana dari 2Q dikurang P adalah berapa? Nah, sini kita bahas. Nah, bagaimana caranya? Berarti 2Q dikurang P. Nah, di sini kan Q. Di sini Q berarti Q-nya dimasukin. Q-nya dimasukin ke sini dalam kurung. Q-nya adalah ini. Q-nya adalah ini. Masukin ke sini. Kan di sini kan 2Q. Kemudian kita punya huruf P. Warna apa ya? Warna ungu aja. Kita punya huruf P di sini. P-nya apa? P-nya 3A dikurang 2B ditambah 15. Masukin ke sini 3A dikurang 2B ditambah 15. Kemudian ini dihitung. 2 dikali 3B. Kemudian 2 dikali plus 5A. Kemudian 2 dikali minus 4. Nanti juga ini dikali. Minus dikali minus 1 dikurang dikali 3A. Kemudian minus ini dikali min 2B. Kemudian minus ini dikali dengan plus 15. Berapa hasilnya kita lihat. Di sini ya. Di sini ada 6B tambah 10A dikurang 8. Ini dari mana? 2 dikali 3B 6B. 2 dikali 5A 10A. Dan 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Nah, ini kan tadi 2-nya ini positif, ketemu negatif. Kalau positif, ketemu negatif, jadi negatif. Misalnya baik ketemu buruk, dia jadinya buruk, kayak gitu, sederhananya ya. Tapi nggak sama kayak gitu. Tapi, iya, kalau misalnya dalam matematika yang ini, kalau misalnya dia positif, ketemu negatif, berarti nanti dia hasilnya negatif. 2 dikali 4, 8. Terus, yang ini lagi, perkalian yang ini, min 3. Minus dikali 3A, berarti ini kan 3-nya plus. Tapi dikali dengan minus, berarti dia minus 3A. Kemudian ini, minus dikali 2B, berarti minus ketemu minus, hasilnya plus. Dia ketemu temannya nih, minus ketemu temannya minus, berarti hasilnya plus, dia bersatu. Begini, seret. Dari sini dia pindah lompat, set. Terus jadi begini, set, gitu kan. Jadi di sininya ada plus. Kemudian perkaliannya ini minus dikali 15, berarti minus 15. Dia kan nggak berteman gitu kan, minus sama plus, jadinya minus 15. Kemudian disatukan yang mana variabelnya sama. Di sini kita punya 10A ketemu dengan min 3A. 10A ketemu min 3A, ditambah 6B taruh di sini, ditambah 2B taruh di sini. Kemudian yang angkanya ada min 8 sama min 15. Terus kemudian semuanya dihitung karena sudah sama semua. Di sini yang 10A sama 3A sudah sama, di sini yang 6B sama 2B sudah sama, dan di sini yang konstanta saja sudah sama. Kemudian dihitung. Hasilnya 7A tambah 8B minus 23. Ini kan 10A dikurang 3A, 7A. Terus ditambah 6B ditambah 2B sama dengan 8B. Terus kenapa dapat minus 23? Karena tadi seperti hutang cimol tadi tuh, teman-teman sudah hutang 8.000. Sudah ada hutang 8.000 cimolnya. Kemudian utang lagi 15.000 cimolnya. Berarti utangnya tambah banyak kan? Berarti utangnya jadi minus 23. Utangnya jadi segini. Nah, berarti jawaban keseluruhannya adalah 7A ditambah 8B dikurang 23. Yang perlu diingat untuk perkalian, bilangan bulat itu kalau misalnya dia di sini dituliskan di sebelah sini ya. Misalnya plus, ini agak miring-miring nih, plus dikali dengan plus.
berarti hasilnya plus. Kemudian plus dikali minus. Hasilnya minus. Kemudian kalau minus dikali minus juga, hasilnya plus. Kemudian kalau misalnya minus dikali plus, hasilnya minus. Nah, jadi yang perlu diingat ini, kalau misalnya dia sama plus atau minus sama minus, berarti hasilnya plus. Kan sama nih. Juga sama. Kalau dia sama plus atau minus sama minus, dia hasilnya bakal plus atau positif. Kemudian kalau misalnya dia beda, ini kan ada plus ketemu minus dikali minus, berarti hasilnya minus. Di sini juga beda, dia minus ketemu plus, berarti hasilnya juga minus. Ini diingat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, perhatikan gambar. Gambarnya ada gambar dus Aquana namanya. Sebuah perusahaan minuman kemasan Aquana mendesain 2 jenis dus untuk kemasan minuman yang akan dijual. Dus pertama berbentuk kubus yang panjang rusuknya 30 cm. Sedangkan desain dus kedua berbentuk balok yang berukuran 40 dikali 25 dikali 22. Yang pertama kubus, yang kedua balok. Karena bahan dus yang tersedia terbatas dan perusahaan tersebut ingin lebih menghemat biaya produksi, tentukan dus mana yang lebih menguntungkan perusahaan. Berikan penjelasan. Nah, bagaimana cara? Jadi pertanyaannya, kita harus mencari apa dari keterangan yang kita dapat 30 cm dan 40 kali 25 kali 22 ini, apa yang harus kita cari gitu kan? Bagaimana supaya perusahaan bisa menghemat biaya produksi dari membuat dus Aquana ini. Ini kita lihat. Tentukan dus mana yang lebih menguntungkan perusahaan tersebut untuk diproduksi. Nah, di sini biaya produksi minimal berarti bahan yang digunakan minimal. Kemudian luas permukaan, berarti luas permukaannya juga minimal. Berarti yang kita cari adalah luas permukaan. Karena yang mau diminta untuk menguntungkan perusahaan, berarti dia harus memproduksi dengan biaya yang minimal. Biaya paling sedikit maksudnya. Kalau biayanya sedikit, berarti bahannya digunakan sedikit juga. Berarti luas permukaannya sedikit juga gitu. Berarti kita harus mencari satu-satu luas permukaannya. Yang pertama, luas permukaan bahan kertas atau bahan dus itu berbentuk kubus. Tadi sisinya ada 30 luas. Luas permukaan kubus itu rumusnya 6 dikali sisi kuadrat. 6 dikali 30 dikali 30 sama dengan 5.400 cm persegi. Ini berarti luas kertas bahan dus kubusnya 5.400 cm persegi. Kalau misalnya yang balok berapa? Mari kita hitung yang balok. Dusnya panjangnya tadi 40, lebarnya 25, tingginya 22. Rumusnya apa? Rumus luas permukaan balok. 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian dimasukin semua angka-angkanya. Panjangnya 40. Terus panjangnya 40, terus dikali lebarnya 25. Nah, ditambah panjangnya tadi 40 dikali tingginya 22. Ditambah lebarnya 25 dikali tingginya 22. Nah,
Kita sudah pernah belajar kan kalau misalnya ada pertambahan dan perkalian, yang duluan dikerjakan itu yang perkalian. Dan kalau misalnya ada operasi begini, ada kurung-kurungnya, yang dikerjakan yang di dalam kurung duluan. Berarti yang di dalam kurung duluan ya yang dikerjakan. Nah, ini dikalikan 40 kali 25 hasilnya 1000, 40 dikali 22 hasilnya 880, 25 dikali 22 hasilnya 550. Nah, kemudian semuanya ditambahkan. Berarti 2 dikali 2430 itu berapa? 4860 cm persegi. Segini. 4860 cm persegi. Kalau yang balok. Tadi kan kita maunya biaya produksinya minimal. Berarti luas permukaannya minimal. Dari sini dan dari sini, yang mana yang paling sedikit? Yang paling kecil adalah yang 4860. Berarti yang digunakan jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah balok. Berarti perusahaan tersebut sebaiknya memproduksi dus berbentuk balok, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini soal terakhir. Perhatikan diagram kunjungan perpustakaan di SMP Maju Tak Gentar selama 5 hari. Ini diagramnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, yang hari Jumat ketumpahan tinta nih. Hari Jumat ketumpahan tinta. Petugas yang merekap dan membuat diagram masih ingat bahwa jumlah pengunjung selama 5 hari adalah 148 siswa. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti harus diingat. Di teman-teman tandain nih. Ada berapa? Selama 5 hari ada 148 siswa. Nah, kemudian ada satu hari ketika jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan berbeda 1 orang. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, untuk memperhatikan soal-soal seperti ini harus jeli ya. Nah, dari informasi tersebut perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan 1. Dapat dipastikan jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak adalah pada hari Kamis. Hari Kamis berapa? Nanti kita hitung. Jumlah pengunjung perempuan paling sedikit adalah pada hari Jumat. Kita tidak dapat menentukan masing-masing jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan pada hari Jumat. Yang keempat, selisih pengunjung laki-laki dan perempuan paling tinggi adalah pada hari Senin. Yang kelima, jumlah pengunjung perempuan pada hari Jumat adalah 16 orang. Nah, dari data ini kita bisa menentukan pernyataan yang benar nih, mana sih ya dari 5 ini. Ini kalau begini bisa kalau untuk soal AKM, teman-teman bisa pilih lebih dari satu pernyataan yang benar ya. Misalnya teman-teman punya kayaknya yang satu benar atau yang dua juga benar ya, jawab aja dua-duanya dipilih. 1 dan 2 misalnya, atau 1, 2, dan 3, atau 4 dan 5 seperti itu. Itu kalau misalnya benar ya, kalau misalnya nggak benar jangan dipilih. Nah, kemudian di sini kita tadi tahu dari soal ada jumlah pengunjung selama 5 hari ada 148 siswa. 1 hari ketika jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan berbeda 1 orang. Hari apa sih gitu? Hari apa sih gitu kan? Tapi kita belum tahu nih ini hari apa. Sekarang kita hitung dulu jumlah pengunjung pada hari Jumat. Bagaimana caranya? Caranya adalah jumlah seluruh pengunjung pada hari Senin sampai Kamis itu. Nah, jumlah seluruh pengunjung berdasarkan keterangan dari penjaga perpustakaan kan ada 148 siswa. Terus dikurangi jumlah pengunjung hari Senin sampai Kamis. Berarti semua pengunjung ini yang ada di sini, itu ditambahkan semua. Nah, ditambahkan semua ya. 10 tambah 16 tambah 12 tambah 20 tambah 15 tambah 18 tambah 17 tambah 19. Yang Jumat kan kita belum tahu, makanya kita carikan. Dikurangin. Nah, hasilnya ini semuanya ternyata 127. Terus dikurangi, berarti ada 21 orang pengunjung pada hari Jumat. Kemudian ada 1 hari ketika jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan berbeda 1 orang. Nah, berarti berbeda 1 orang artinya selisih 1 orang. Coba kita cek di hari Senin ada
16 pengunjung perempuan dan 10 pengunjung laki-laki. Berarti selisihnya berapa? Ada 6. 16 kurang 10, 6. Selasa juga begitu. 20 dikurang 12, 8. Terus 18 dikurang 15 itu 3. Terus 19 dikurang 17 itu 2. Nah, berarti yang berbeda satu orang di antara Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu kan tidak ada ya. Nah, berarti itu yang berbeda satu orang itu ada pada hari Jumat. Selisih pengunjung pada hari Jumat adalah 1 orang. Nah, kemudian kita ke menentukan pernyataan yang benar dari 5 pernyataan tadi. Nah, yang mana sih yang benar? Pernyataan 1, 2, dan 3 itu benar. Kenapa? Sebentar. Dan pernyataan 4 dan 5 salah. Pertama, pernyataan 1 tadi. Pernyataan 1 dan 2 dan 3 benar. Pernyataan 4 dan 5 salah. Pernyataan 4. Kenapa pernyataan 4 salah? Selisih pengunjung pada hari Senin itu ada paling banyak katanya pada pernyataan 4. Padahal selisih pengunjung pada hari Senin itu hanya 6. Sedangkan pada hari Selasa ada 8, sehingga salah. Karena yang paling besar berarti hari Selasa. Terus yang kelima, jumlah pengunjung perempuan pada hari Jumat adalah 16 orang. Nah, padahal tadi kita sudah tahu kalau selisih pengunjung pada hari Jumat itu 1 orang. Maka, pernyataan tersebut salah. Kenapa salah? Misalnya nih, misalnya pengunjung perempuannya ada 16. Berarti selisihnya bukan 1 dong, karena total pengunjung ada 21 orang. Berarti kita mencari pengunjung laki-lakinya berapa? 21 dikurangi 16. 21 dikurangi 16 ada 5. Berarti jumlah pengunjung laki-laki ada 5. Simpan dulu. Berapa selisihnya? Selisihnya berarti kalau misalnya 16 dikurang 5 itu adalah 11. Nah, sedangkan kita punya pernyataan yang valid bahwa hari Jumat itu selisihnya 1, bukan 11. Nah, berarti salah ya nomor 5. Nah, kenapa pernyataan 1 dan 2 dan 3 benar? Berarti pernyataan 1, jumlah pengunjung paling banyak itu hari Kamis. Nah, hari Kamis itu berapa jumlah pengunjungnya? Berarti ditambah nih. 19 tambah 17 itu berarti 36 ya. 36. Terus hari Rabu berapa? Hari Rabu ada 33. Hari Selasa ada 32. Hari Senin ada 26. Hari Jumat ada 21. Berarti paling banyak itu hari Kamis. Kemudian pernyataan 2, jumlah pengunjung perempuan paling sedikit itu ada pada hari Jumat. Nah, ini hari Senin ada 16, hari Selasa ada 20, hari Rabu ada 18, hari Kamis ada 19. Hari Jumat. Kan totalnya tadi ada 21 orang. Ingat ya, ada 21 orang. Karena ada selisih 1 orang, ada 1 orang selisih pada hari Jumat. Maka jumlah pengunjung perempuan itu bisa jadi 11 orang dan pengunjung laki-laki bisa jadi 10 orang. Atau kebalikannya, jumlah pengunjung laki-lakinya bisa jadi 11 orang dan jumlah pengunjung perempuannya bisa jadi 10 orang. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih, karena ketutupan tinta, yang mana yang 10, yang mana yang 11. Karena dari jarak sini, jarak 10, itu benar sampai 15, itu benar-benar tertutup. Jadi kita nggak tahu nih, yang mana yang 10, yang mana yang 11 antara perempuan dan laki-laki. Jadi pernyataan ketiga, kita tidak bisa menentukan masing-masing jumlah pengunjung perempuan dan laki-laki pada hari Jumat. Tapi kita bisa tahu jumlah keseluruhan pada hari Jumat itu berapa. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 itu benar, dan pernyataan 4 dan 5 itu salah. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah memperhatikan penjelasan yang sudah kakak berikan. Semoga penjelasannya ini bisa membantu adik-adik untuk belajar matematika dan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan AKM di bulan September ini. Semoga bermanfaatnya adik-adik. Nah, sekarang kakak tutup. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah memperhatikan. Tetap belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih semuanya.